dalam 80%-nya ini dia berbentuk ini ya H2CO3 ini ya. Pembentukannya dipengaruhi oleh enzim karbonat anhidrase yang ada di dalam eritrosit. Nah, ada 3 jenis hemoglobin. Yang pertama HbA, lalu ada HbA2, ada HbF. HbA merupakan kebanyakan dari hemoglobin orang dewasa yang mempunyai rantai globin 2-alfa dan 2-beta. HbA2 merupakan minoritas hemoglobin pada orang dewasa yang mempunyai rantai globin 2-alfa, 2-beta. HbF merupakan hemoglobin fetal. Yang fetal ini pada bayi, ya, bayi yang baru lahir, mempunyai rantai globin 2-alfa dan ini apa istilahnya? Gamma tadi ini ya. Nah, saat bayi baru lahir itu 2/3 jenis hemoglobinnya ini adalah HbF, sepertiganya adalah HbA. Lalu menjelang usia 5 tahun kandungan berganti, HbA-nya yang menjadi lebih besar ya sekitar 95%, HbA2-nya 3,5 dan HbF-nya kurang dari 1,5. Apabila tidak ada hemoglobin, kapasitas pembawa oksigen darah dapat berkurang sampai 99% dan tentunya tidak mencukupi kebutuhan metabolisme tubuh dalam darah vena. Normal Hb pada laki-laki itu 15,5 gram per dl, pada wanita 14 gram per dl. Untuk nilai rentang hemoglobin ini saya ambil pada umumnya ya. Jadi kalian jangan kaget, dok saya pernah lihat pemeriksaan di lab atau di rumah sakit itu kok HB-nya laki-laki kok cuma maksimal 15 kok ya dok. Atau mungkin ada yang 14,5, ada yang 16, yang wanita kok cuma 13. Yang penting masih di rentang itu ya. Karena kan semua tergantung dari nilai normal dari alat labnya itu sendiri. Yang jelas tidak akan jauh dari rentang 15,5 dan 14 pada wanita. Seperti itu ya. Jadi ini saya ambil nilai rentang yang pada umumnya. Oke, tadi sudah ya eritrosit. Selanjutnya kita masuk ke leukosit ya. Leukosit diproduksi di sumsum tulang atau bone marrow dan sebagian besar dapat menembus dinding kapiler. Kalian tahu kapiler kali ya? Kapiler itu ini ya. Fungsinya apa sih leukosit itu? Pertama, untuk mendeteksi dan melawan mikroorganisme atau patogen asing yang dapat menyebabkan penyakit. Mikroorganisme seperti virus, seperti bakteri, seperti jamur, seperti parasit, seperti itu. Berperan dalam melindungi tubuh dari patogen asing lainnya yang mengancam. Nah, ketika tubuh terserang infeksi, akan terjadi peradangan atau inflamasi yang membuat tubuh secara otomatis melepaskan leukosit untuk melawan penyebab infeksi tersebut. Makanya kalau ada pasien-pasien dengan keluhan demam tinggi itu kita perlu lihat ya, ini penyebabnya bisa infeksi bakteri atau infeksi virus. Kalau infeksi bakteri misalkan batuk ya, radang faringitis ya, radang tenggorokan, itu kan berarti kemungkinan bakterinya itu kita pastikan dulu nih, kita lihat hasil labnya, oh leukositnya naik. Tapi leukosit naik aja sebenarnya juga belum mengindikasikan dia bisa jadi dia infeksi yang lain, yaitu kita lihat dengan hitung jenis leukositnya. Nah, orang DB demam berdarah itu leukositnya malah cenderung turun ya. Leukositnya cenderung turun. Jadi kalau gambaran paling gampangnya itu saat infeksi bakteri, saya ambil contoh yang gampang dulu ya. Infeksi bakteri ya, bakterial itu cenderung leukositnya naik, hitung jenis leukositnya yang neutrofil itu juga naik. Tapi kalau infeksi virus itu leukositnya itu cenderung turun. Pada hitung jenis leukositnya itu yang naik adalah limfosit. Jadi khas ya, pada ini perbedaan cara cara simpelnya kalau kita ingin mengetahui perbedaan infeksi virus dan bakteri. Tapi ini di luar infeksi yang parasit dan lain-lain.
Nah, leukosit memiliki ciri-ciri antara lain tidak berwarna bening, bentuk tidak tetap, berinti atau bernukleus dan ukurannya lebih besar dari leukosit. Nah, kita lihat. Leukosit terdiri dari dua jenis kategori, yaitu granulosit dan agranulosit. Nah, granulosit ini itu pada hitung jenis leukosit yang dia banyak granul-granulnya. Tahu granul ya? Coko granul, kalau ada cappuccino itu kan granul ya, itu granul-granul. Sel-sel apa aja sih yang bergranul-granul? Yaitu ada eosinofil, basofil, dan neutrofil. Kalau agranulosit ini ya dia sel darah putih, hanya memiliki inti satu lobus dan sitoplasmanya itu bersih, tidak ada granul, itu limfosit dan leukosit. Nah seperti ini ya. Jadi ini sel punca ini ada di sumsum tulang. Sel punca itu peran pembentukan darah itu kan di sumsum tulang. Nah di sumsum tulang itu sel punca ini dia akan terbagi dua. Yang satu sel punca untuk seri limfoid, satunya sel punca untuk seri mieloid. Nah, yang seri limfoid nanti akan mematangkan diri menjadi limfosit. Sebenarnya ini gambarnya ada yang lebih lengkap sih. Sebelum menuju ke mana? Ini kan kayak limfosit ya. Gambaran ini kan sel-sel yang sudah matur, sel-sel yang bentukannya sudah matur, artinya itu normal dalam tubuh kita bentukan maturnya. Tapi jika terjadi terjadi keganasan, kalian tahu sekilas tentang leukemia tahu ya? Leukemia itu ada kanker ya, kanker darah. Kanker darah itu salah satunya bisa disebabkan karena sel-selnya ini ya, sel punca produksi limfoid ini kan sebenarnya ada sel yang muda, namanya apa ya? Kalau limfoid ini limfoblast. Kalau mieloid ini dia bisa seri monoblast, seri yang mieloblast. Jadi yang blast itu adalah seri-seri yang sel-sel yang muda-muda. Nah, orang-orang atau pasien yang terkena leukemia, dia selnya yang di tubuh kita ini yang tersebar ini belum sel yang matur-matur. Ya, jadi belum bentukan limfosit yang matang, belum bentukan monosit yang matang, belum bentukan neutrofil yang matang dan lain-lain. Tapi yang banyak adalah sel-sel yang muda-muda. Jadi dia harusnya dia matang, habis matang gugur, yang produksi oleh sumsum tulang itu muda-muda terus seperti itu. Nah ini yang gambaran normalnya dulu, yaitu dalam di sumsum tulang produksi dua seri sel, limfoid dan mieloid, lalu akan bermatur menjadi sel matur, ada sel limfosit di mana ada sel B dan sel T, sel mieloid ada neutrofil, basofil, eosinofil, trombosit dan leukosit. Ada juga ini leukositnya. Oke, kita mulai dari hitung jenis leukosit ya, seri eosinofil ya. Merupakan salah satu jenis leukosit yang memiliki granula berwarna merah terang dalam sitoplasmanya. Jumlahnya itu kurang lebih 1-4% dari seluruh total hitung jenis leukosit. Jadi dari 100 sel leukosit ya, 100 sel leukosit normalnya itu eosinofil jumlahnya sekitar 1-4%. Adanya di tempat lebih tinggi di sistem pencernaan, berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai material biologis kuat ya, seperti histamin, serotonin, heparin. Jadi pelepasan senyawa-senyawa ini, histamin, serotonin, dan heparin ini dapat mempengaruhi suplai darah ke jaringan ya, seperti yang terjadi selama peradangan dan membantu mobilisasi mekanisme perdagangan tubuh. Membunuh parasit dalam jangka waktu 8-12 hari. Peningkatan jumlah eosinofil pada keadaan alergi menunjukkan bahwa sel ini terlibat dalam reaksi hipersensitivitas. Jadi kalau kita punya alergi ya, biduren atau apa lagi, asma, ada kan asma yang anak alergi ya, kita kena debu dikit bersih, sesak. Nah itu kalau kita misalkan cek eosinofil itu dia kalau kadarnya tinggi berarti penyebabnya itu salah satunya karena reaksi alergi atau hipersensitivitas. Biduren juga ya, biduren tahu ya. Nah,
Ini tadi ya, catatan ada senyawa sel lebih histamin merupakan alergi yang memacu peradangan dan meningkatkan aliran darah ke jaringan yang besar. Serotonin dia berpengaruh pada aktivitas motorik tubuh. Heparin merupakan antikoagulan yang mencegah pembekuan darah dan yang tidak ini gambarnya seperti ini ya, khas banget. Yang jelas dia itu kayak apa ya? Kayak ginjal, bukan kayak ginjalnya kayak apa ya? Kayak paru-paru ya. Tapi dia ada sambungan kecilnya ini. Nah, khas yang pertama nih ya jelas granulnya itu dia banyak, ya. Tapi granulnya itu tidak menutup inti ya. Jadi di sitoplasmanya itu kan ada intinya kan ini kan intinya. Nah, granulnya itu tidak menutupi inti. Jadi dia berwarna merah seperti ini. Karena dia menutupi inti itu biasanya bentuknya seperti basofil. Ya. Jadi kalian besok ada praktikumnya. Ya. Bisa dilihat pelan-pelan gambaran yang ya syukur-syukur ada yang eosinofil ya, tapi biasanya kan kalau normal tuh eosinofil jarang, apalagi basofil. Nah ini untuk yang basofil ini jumlahnya sangat sedikit, 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 dari sel darah putih, merupakan sel darah yang memiliki granula berwarna biru. Tadi kan granulnya kan dodok ini kok granulnya ungu, ya ada yang putih. Sebenarnya kita apa ya? Bisa ke ungu-unguan, bisa ke merah-merahan. Kebanyakan warnanya merah. Nah kalau basofil ini dia biru bahkan kuat. Nah sel ini memiliki ukuran lebih kecil dari eosinofil, tetapi mempunyai inti yang bentuknya teratur. Jadi bentuknya itu tidak kayak bentuk telepon tadi ya, telepon yang eosinofil tadi tidak. Bentuknya itu seperti biar bulat tapi tertutup oleh granul coklat ini ya. Ya. Ini ya seperti ini ya. Maaf ini saya edit dulu. Ini kok ternyata kok eosinofil ini adalah basofil. Dan ini ngetiknya sambil kan. Basofil ya di salah ya. Oke ya, seperti ini jelas ya. Nah, lalu setelah basofil kita ke neutrofil ya. Ini sel yang cukup banyak dalam tubuh kita. Merupakan sel darah putih yang memiliki granula berwarna ungu pucat. Jadi merupakan sel polimorfonuklear dari leukosit karena memiliki banyak lobus ya. Lobus itu ini, lobus tadi kan kalau eosinofil ini kan lobus itu ini ya, lobus itu kayak gini loh, ini 1, 2 gitu loh, ya itu istilah lobus. Sedangkan kalau pada basofil ini kan mempunyai lobus yang teratur atau inti yang bentuknya teratur karena dia dalam itu hanya bentuknya yang bulat. Nah sedangkan kalau eosinofil dia memiliki lobus yang lumayan banyak. Ya, tapi maksimalnya lobus itu idealnya 2 sampai 4. Kalau lebih dari 4 lobus, ada 5, ada 6, kita mencurigai dia infeksi berat, khususnya infeksi bakteria. Nah, berfungsi sebagai tameng utama yang memberikan respon terhadap serangan bakteri dan virus, mengirimkan sinyal bagi sel-sel lain dalam sistem kekebalan tubuh untuk melakukan perlawanan terhadap kuman penyakit. FGI, sum-sum tulang itu memproduksi sekitar 100 miliar sel neutrofil setiap harinya. Setelah dilepaskan oleh sum-sum tulang, neutrofil hanya bisa bertahan sekitar 8 jam. Neutrofil sendiri biasanya terkandung dalam nanah atau abses yang keluar dari infeksi atau luka pada tubuh. Jadi kalau kalian ada abses tahu ya di sul itu bahasa dulu saya pernah koas saya bilang tisul sama dokter bedanya langsung sikat ya. Niatnya pengen memasyarakatkan depan pasien kalau bisulnya di sini lagi lalu dokter bedanya menerak lewat apa bisul dong apa? Ya itu kita
Sebisa mungkin menggunakan istilah-istilah medis ya. Nah, inilah yang saya bilang tadi sel-sel muda. Tadi kan ada seri limfoid, seri mieloid ya. Nah, kalau sel-sel mudanya itu biasanya namanya, bukan biasanya, itu namanya blast. Jadi kalau seri limfosit itu sel mudanya limfoblast. Kalau yang mieloidnya ada dua nih. Bisa mieloblast, bisa monoblast. Kalau monoblast nanti dia sel matangnya menjadi monosit. Kalau mieloblast sel matangnya menjadi neutrofil. Ya ini sel muda mieloblast. Nah sebenarnya ini harusnya normal dalam tubuh kita ini normalnya tidak ada kalau pada pasien yang sehat. Tapi kalau kita mendapati sel-sel mieloblast, kita mencurigai ada adanya ke arah keganasan hematologi. Ya keganasan hematologi ya bisa mungkin sel tadi leukemia dan lain-lain. Ya. Ini selnya gambarnya seperti ini. Ya. Jadi dia gambarannya itu ada ininya loh, ada apa? Nah, ada lubang-lubangnya, dia nggak matang kayak gini. Jadi ini jam terbang ya. Lalu dia dari dia matang menjadi promielosit, lalu dia mematangkan lagi menjadi mielosit. Setelah dari mielosit dia menjadi metamiel, lalu menjadi neutrofil ini atau sel batang ya. Lalu matangnya menjadi ini neutrofil segmen. Nah dalam tubuh yang normal itu normalnya itu hanya dua sel ini yang ada, sel batang atau neutrofil dan segmented neutrofilnya. Jumlahnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kalau dia jumlah lobusnya ini banyak, intinya sampai 5, sampai 6 itu tadi kecurigaan arah infeksi bakterialnya kuat. Jadi dia infeksi banget. Sampai sini tidak ada dipahami? Kalau bisa ya. Sama-sama belajar. Nanti kan kita belajar lagi. Jadi insya Allah saya kasih kisi-kisinya insya Allah. Ini pesan saya, kalau saya kasih kisi-kisi silent ya. Maksudnya jangan kemana-mana ya. Kisi-kisi ini cuma sebagai gambaran ujian aja. Saya nggak kasih soal ya. Cuma karena khawatirnya ini nggak boleh. Bisa dijaga ya, Mas. Bisa dijaga Mas. Ya ini anu aja kok apa? Buat anu aja karena pembelajaran hematologi itu kompleks. Ya, tidak sebatas di karena nanti masih ada ujian apa? Maal ya dan lain-lain. Bisa jadi saya kirim 10 soal yang bertanya cuma ya, tidak semua. Selanjutnya tadi limfosit. Nah, limfosit ini merupakan sel darah putih yang dihasilkan di jaringan. Jadi di sini dia retikulum endotelial ini dan jaringan itu bentuknya ada yang besar ada yang kecil. Jadi jaringan ikat retikuler bertempat di ginjal, limfa, kelenjar getah dan sumsum tulang. Jadi di sini intinya limfosit itu bertugas membentuk antibodi, yaitu sejenis protein yang berfungsi memerangi kuman penyakit. Limfosit ini memproduksi sekitar 1 kubik atau sekitar 8.000 sel di dalam sel darah putih. Nah, limfosit ini itu dibagi menjadi 5. Tadi kan kita cuma tahu sel B dan sel T. Sel B-nya cuma 1, sel T-nya punya pasukan ya. Sel T di sini ada sel T helper ya, bahasa kerennya helper. Ini tahu kenapa saya menulisnya kok ngomong. Maksudnya helper, sel bahasa medisnya sel T helper, sel T sitotoksik, sel T memori ya, ini bukan judulnya sel Al7 ya. Tahu? Enggak tahu. Punya sel Al7 ya, tahu. Lebih baik di sampai mana lagi? Sel B, sel T ada sel T helper, sel T sitotoksik, sel T memori dan juga sel T supresor ya.